Halo? Ya, halo. Halo, masuk suara saya? Iya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Saya mau nanya juga sih. Kan ini ceritanya tentang reformasi. Apakah pernah... ya. Ya, silakan. Apakah pernah ada setelah reformasinya, apakah pernah ada komunikasi antara Protestan dengan Katolik atau Protestan dengan Ortodoks? Apakah pernah ada komunikasi seperti itu? Karena kita mengharapkan kesatuan ajaran gitu kan, supaya dan kesatuan gereja ini. Ya, demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, demikian. Ya, saya jawab ya. Saya mungkin mau bicara masalah kesatuan gereja dulu ya. Kesatuan gereja apa sih ya? Kalau kesatuan gereja yang dimaksud itu adalah kesatuan organisasi gereja, itu adalah hal yang tidak didukung oleh Alkitab ya. Artinya kita hanya jadi satu organisasi gereja ya. Jadi gabung semua, baik yang Katolik, Ortodoks, Protestan, semuanya itu jadi satu gereja. Itu saya kira tidak didukung Alkitab ya. Karena kesatuan yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 itu adalah kesatuan gereja yang kudus dan am, yaitu kita ini manusia-manusianya, bukan organisasi ya. Jadi kalau Anda penanya tadi itu memaksudkan kesatuan itu sebagai kesatuan organisasi gereja, itu sama sekali tidak didukung Alkitab. Justru gereja bila mana ada perbedaan doktrin atau perbedaan ajaran yang fundamental, memang harus pecah. Karena ajaran yang salah dan yang benar itu tidak boleh jadi satu. Ya, tidak boleh jadi satu ya, seperti itu. Ya. Jadi menurut saya malah perpecahan gereja itu terjadi kalau selama itu berdasarkan antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Itu adalah perpecahan yang niscaya, yang harus terjadi ya. Seperti itu. Adalah perpecahan yang niscaya atau yang harus terjadi ya. Nah, maka saya tidak sepakat dengan persatuan gereja, kesatuan gereja ya, dalam artian organisasi. Tetapi saya sungguh sepakat kesatuan gereja yang kudus dan am ya. Nah, kesatuan gereja yang kudus dan am ini pasti dia mempunyai satu iman. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Allah Tritunggal. Berarti yang tidak percaya Allah Tritunggal bukan saudara seiman ya. Iman kepada doktrin Divinatur Christus ya. Yang menolak doktrin Divinatur Christus bukan saudara seiman. Iman bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak bersalah, yang berotoritas mutlak atas iman, doktrin dan tindakan praktis kita. Berarti siapapun yang tidak mengakui Alkitab bukan saudara seiman ya. Jadi selama kesatuan itu yang kita usahakan, tidak peduli Anda dari gereja mana ya. Bahkan saya tidak peduli Anda gereja Katolik, gereja Ortodoks, Karismatik, Pentakosta, Baptis, atau gereja apa saja. Selama hal-hal yang fundamental ini kita sama, ya kita satu tubuh Kristus, dan kesatuan ini yang perlu diperjuangkan. Ya, tetapi selama orang menyangkal Alkitab, ya tidak terima sola scriptura, menyangkal Allah Tritunggal, menyangkal keunikan Kristus, mengatakan bahwa keselamatan bisa juga di luar Yesus. Nah, itu bukan saudara seiman. Saya tidak akan mengusahakan kesatuan yang palsu semacam itu. Ya, jadi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 itu adalah kesatuan di dalam hal pengertian gereja yang kudus dan am, di mana untuk doktrin-doktrin yang sangat fundamental mereka itu satu. Dan ini memang yang kita harus usahakan. Ya, ini yang harus kita usahakan. Lalu masalah apakah ada usaha-usaha untuk bersatu, itu secara fragmented ya di berbagai negara adalah usaha-usaha semacam itu ya untuk bersatu kembali. Tetapi bagi teologi reform khususnya ya aliran Calvinisme,
kita tidak bicara kesatuan dalam pengertian itu, ya. Selama ajarannya tidak sama, maka tidak ada oikumene, tidak ada kesatuan, ya. Kita hanya bisa beroikumene kalau ajarannya sama. Nah, misalnya kalau ada yang menyerang doktrin Tritunggal, ya maka bisa saja Katolik, Roma, Ortodoks, Reform itu berdiri sama-sama, tidak masalah. Tapi nanti kalau misalnya bicara Alkitab, ya Reform tidak mau berdiri sama-sama. Kita tidak bisa oikumene karena Reform berkata sola scriptura. Sedangkan Ortodoks sama Katolik Roma berkata tradisi gereja juga selain Alkitab. Nah, ini perbedaan yang fundamental. Maka kita tidak bisa satu, ya. Seperti itu. Nah, kalau ada usaha-usaha lokal daripada orang-orang yang ya saya anggap baik dari pihak Roma maupun dari pihak reformasi kompromikan ajaran mereka lalu menyatu, ya ada. Di Belanda itu ada, ya. Di mana gereja Katolik, Lutheran, dan Calvinis itu bersatu. Tapi Calvinis yang mana? Calvinis yang liberal. Ya, Calvinis yang liberal ya sudah kompromikan inti atau hakikat Calvinismenya. Maka dia bisa bersatu dengan Lutheran, ya, yang liberal, dan Katolik Roma yang liberal juga. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan mengusahakan kesatuan-kesatuan yang semacam itu. Ya, saya kira itu jawaban saya, ya. Oke.